Oke, lanjut ke nomor 22. Nah, 22 ini tentang apa nih? Penggolongan masyarakat industri. Ya. Kita tahu bahwa dalam masyarakat industri ya, tercipta pelapisan sosial berdasarkan kepemilikan sarana dan prasarana produksi. Ya. Nah, konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Karl Marx. Nah, pertama Karl Marx itu membagi masyarakat industri menjadi dua kelas. Ya. Yang pertama adalah kelas bourgeois. Kelas bourgeois. Nah, kelas bourgeois adalah kelas para pemilik modal. Ya. Sementara kelas yang kedua adalah kelas proletar. Nah, golongan proletar ini adalah golongan yang bekerja untuk orang-orang borju, untuk orang-orang yang berduit, untuk orang-orang yang punya pabrik, gitu kan, untuk orang-orang yang membayar mereka. Gitu. Jadi awalnya nih masyarakat industri ya itu terbagi dalam dua kelas, masyarakat borjuis dan masyarakat proletar. Ya. Proletar bisa disebut juga buruh. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya juga sektor pendidikan, ya, nanti muncul orang-orang ahli, ya, muncul orang-orang ahli, tapi dia tidak memiliki modal atau dia bekerja untuk kaum borjuis. Nah, orang-orang ahli ini masuk ke dalam kelas ketiga yang berada di tengah-tengah antara borjuis dan proletar. Nah, kelompok ahli ini disebut kelompok menengah. Ya, kelompok ahli, ya, kelompok menengah. Jadi kelompok yang dia dia berkembang seiring dengan perkembangan bidang pendidikan. Ya, jadi dia levelnya di atas proletar. Jadi kalau buruh ini dalam konsepnya Karl Marx dia tidak mengecam pendidikan, tetapi kalau golongan ahli atau golongan menengah dia mengecam pendidikan, ya, tapi bekerja untuk borjuis. Nah, contoh dari kelompok masyarakat menengah yaitu adalah misalkan dokter, ya, dokter, terus sarjana, ya, lalu guru, ya, dan lain-lain. Jadi mereka punya modal. Modalnya apa? Modalnya adalah pendidikan mereka. Ya, tapi mereka nggak punya modal secara finansial, makanya mereka bekerja untuk kaum borjuis. Maka seiring berkembangnya waktu, ya, konsep kelas sosial masyarakat industri itu terbagi menjadi tiga: borjuis, menengah, dan proletar. Nah, seiring juga berkembangnya waktu, ya, akhirnya banyak orang-orang yang menganggur segala macam. Nah, terciptalah kelompok keempat, yaitu kelompok lumpen proletar. Wah, nah kelompok lumpen proletar ini adalah kelompok pengangguran, gembel, terus juga pengemis. Nah, ini masuk ke dalam kelompok lumpen proletar. Ya. Nah, inilah sistem pelapisan sosial dalam masyarakat industri menurut Karl Marx. Nah, ini jelas didasarkan atas ekonomi. Jadi nomor 22 jawabannya adalah yang E. Berdasarkan kriteria ekonomi. Oke, lanjut nomor 23. Ini tentang interseksi. Nah, interseksi sosial. Apa ya interseksi sosial? Kalian pasti sudah belajar tentang interseksi sosial. Yang dimaksud dengan interseksi sosial adalah pertemuan seksi-seksi dari atau dalam sebuah kelompok masyarakat.
Jadi interaksi sosial adalah pertemuan seksi-seksi dalam sebuah kelompok masyarakat. Ya. Seksi di sini jangan diartikan sensual. Ya. Seksi di sini adalah orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang, baik dari latar belakang ras, suku, agama, negara, dan lain-lain. Nah, mereka bertemu dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, itu disebut interseksi sosial. Nah, kita bikin diagramnya biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Sesi yang pertama ini misalkan ada orang Batak. Ada orang Batak. Nah, ada juga orang Sunda. Ada orang Batak dan orang Sunda. Nah, bertemu dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, contohnya adalah misalkan sekolah atau kantor. Ya. Jadi orang Batak dan orang Sunda bertemu dalam sebuah kantor atau sebuah sekolah dan mereka berinteraksi di dalamnya. Nah, itu dinamakan interseksi sosial. Itu adanya pertemuan ya antara seksi-seksi atau pertemuan orang-orang dari berbagai latar belakang ya yang dipertemukan dalam sebuah kelompok masyarakat atau kelompok sosial. Nah, itu namanya interseksi sosial. Nah, untuk nomor 23, jawaban yang paling tepat terkait interseksi sosial adalah yang A. Oke, lanjut kita ke nomor selanjutnya. Nomor 24. Ya. Ini tentang penyebab timbulnya stratifikasi sosial. Ya. Kenapa sih harus ada stratifikasi sosial? Ya. Kalau kita berbicara tentang stratifikasi, ya, pasti kita berbicara tentang status, ya, dan juga peran. Betul nggak? Ya, betul ya. Nah, status itu apa? Status adalah sebuah gelar, ya, yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang. Itu status. Nah, status inilah yang menyebabkan seseorang itu dihormati atau tidak. Status inilah yang menyebabkan seseorang itu berada pada lapisan sosial tertentu. Ini status. Nah, sementara peran adalah sebuah tanggung jawab atau sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat kepada seseorang dari status yang dia emban. Jadi misalkan contoh seorang guru, statusnya seorang guru. Nah, bagaimana peran dia ya? Seorang guru adalah orang yang segala tingkah lakunya itu baik, ya, segala tingkah lakunya itu menjadi contoh bagi muridnya, ya. Itu tentang status dan peran. Nah, dalam konteks nomor 24, ya, mengapa ada status? Kenapa sih ada status dalam masyarakat? Kenapa orang itu dibeda-bedakan statusnya? Gitu. Nah, untuk menjawab itu, kenapa ada status yang berbeda? Nah, ini karena ada sesuatu dalam masyarakat yang lebih dihargai. Jadi kenapa adanya status? Karena ada sesuatu dalam masyarakat yang lebih dihargai, ya. Dan ini biasanya jumlahnya kecil atau sedikit. Ya. Jadi yang menyebabkan adanya stratifikasi sosial dan status sosial dalam masyarakat itu karena ada sesuatu yang berharga, yang dihargai lebih oleh masyarakat. Ya. Nah, biasanya sesuatu yang dihargai lebih dalam masyarakat itu jumlahnya sedikit. Contoh, kenapa dokter dia statusnya dalam masyarakat itu lebih terhormat, gitu kan? Karena dalam masyarakat itu yang namanya dokter itu jumlahnya sedikit. Ya, makanya status dokter itu biasanya lebih dihargai di dalam
masyarakat ketimbang orang-orang lain, karena dokter ya itu jumlahnya sedikit dalam masyarakat. Maka semakin sedikit ya jumlah dalam masyarakat, maka semakin dihargailah ya dia. Jadi yang menyebabkan adanya stratifikasi sosial adalah karena ada sesuatu yang dihargai lebih dalam masyarakat dan bisa jumlahnya sedikit. Jadi untuk menjawab nomor 24 ya jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 25 ya. Coba kalian baca dulu nomor 25, boleh di pause untuk baca dulu dan untuk menentukan jawabannya yang paling benar. Ini tentang kenapa sih kelompok lapisan atas itu lebih dinamis ya mobilitas sosialnya ketimbang kelompok di bawahnya. Nah, ini kenapa nih masyarakat kelas atas itu lebih dinamis ya, lebih luas ya dalam mobilitas sosial. Nah, nomor 25 ini jawabannya karena mereka itu mudah mendapat akses pendidikan ya, karena dia punya uang. Jadi dengan seorang punya uang, dia memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih ketimbang orang-orang di level di kelas bawahnya ya. Nah, selain mereka juga memiliki berpendidikan, mereka juga lebih modern ya ketimbang masyarakat di lapisan sosial di bawahnya. Jadi untuk nomor 25 jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut nomor 26 ya. Coba perhatikan dulu nomor 26. Ini tentang peran pendidikan dalam mobilitas sosial ke atas. Kenapa sih pendidikan itu berperan penting dalam mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial vertikal ke atas ya. Nah, jawaban untuk nomor 26 yang paling tepat yaitu karena lembaga pendidikan ini mampu mencetak sumber daya manusia yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Di nomor 26 itu jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 27. Nah, ini biasanya dalam masyarakat modern ini struktur atau pelapisan sosialnya itu beragam. Ini karena ada sesuatu hal yang membedakan dengan masyarakat desa. Nah, biasanya dalam masyarakat modern itu ada orang-orang yang memang dia kaya banget, miskin banget. Sementara kalau orang desa itu biasanya mereka nggak kelihatan mana yang kaya, mana yang miskin, ya. Jadi strukturnya tuh komunal kalau dalam masyarakat desa. Tapi kalau masyarakat modern itu memang kesenjangan sosial itu sangat tinggi, gitu kan. Makanya kenapa pelapisan sosial dalam masyarakat modern itu beragam, karena jawaban untuk nomor 27 adalah yang E, ya, ketidakseimbangan dalam pembagian hak. Jadi maksudnya gimana ketidakseimbangan dalam pembagian hak? Jadi biasanya nih orang-orang dengan atau orang kaya, orang-orang yang berduit itu mereka dengan mudah menyekolahkan anaknya di sekolah yang favorit. Nah, biasanya harapan mereka dengan mereka menyekolahkan anaknya di sekolah favorit, nanti kelak dia akan dengan mudah diterima oleh dunia kerja, kan? Nah, itu disebut sementara untuk masyarakat yang tidak memiliki finansial yang kuat, ini mereka agak sulit menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus, ya. Nah, ini ada ketidakseimbangan hak antara hak yang didapatkan orang kaya dan hak yang didapatkan oleh orang miskin. Nah, biasanya nih ketidaksamaan hak itu dipengaruhi oleh kepemilikan modal, ya, atau kepemilikan profit. Ya. Jadi untuk jawaban nomor 27 adalah yang E. Oke, lanjut ke nomor 28.
Nah, dasar-dasar pelapisan sosial yang paling tepat di nomor 28 adalah 1, 2, dan 3, yaitu jawabannya yang A. Ya? Oke, pahamnya ini soalnya gampang. Oke, lanjut ke nomor 29. Ya. Nah, 29 ini tidak ada ini ya gambarnya. Ya, jadi saya tidak bisa menyimpulkan apa jawabannya karena tidak ada gambarnya. Ya, di nomor 29 ini kita skip. Ya. Kita langsung ke nomor 30. Nah, ini stratifikasi sosial campuran. Jadi dalam sistem stratifikasi atau dalam sistem pelapisan sosial itu dikenal 3 bentuk. Bentuk-bentuk pelapisan sosial. Bentuk-bentuk pelapisan sosial. Nah, bentuk yang pertama ini yang terbuka. Ya. Lapisan sosial terbuka. Nah, ini terjadi pada masyarakat modern. Ya. Jadi kelompok setiap orang itu bisa berpindah-pindah lapisan sosial. Dari miskin bisa jadi kaya, ya. Dari orang yang nggak punya dia bisa menjadi seorang profesor. Ya, jadi pokoknya inti dari pelapisan sosial terbuka itu akses bagi orang-orang untuk berpindah lapisan sosial sangat terbuka. Nah, contoh ada di negara-negara demokratis kayak di Indonesia, gitu ya, terbuka. Yang kedua ada pelapisan sosial tertutup. Tertutup. Nah, ini biasanya ada di masyarakat feodal, ya, dan sistem kasta. Nah, biasanya pada sistem pelapisan sosial yang tertutup ini status seseorang itu disebabkan oleh keturunan. Ya, jadi kalau dia memang emak bapaknya rakyat biasa, ya dia sampai kapanpun nggak bakal bisa jadi raja. Ya, atau mungkin misalkan emak bapaknya dia seorang raja, ya dia sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi rakyat biasa. Ya, jadi bentuk pelapisan yang seperti ini, ya itu biasanya didasarkan atas kelahiran atau keturunan. Nah, biasanya akses orang-orang dari pelapisan satu ke pelapisan di atasnya itu tertutup, ya. Rakyat nggak bisa jadi raja, ya. Gitu. Rakyat nggak bisa jadi bangsawan. Nah, itu dalam status atau bentuk pelapisan sosial tertutup. Nah, biasanya ada di masyarakat feodal atau kerajaan-kerajaan dan juga sistem kasta seperti di Bali. Gitu. Nah, selanjutnya ini adanya campuran. Sistem pelapisan sosial campuran. Jadi sistem ini berada di tengah-tengah antara sistem yang terbuka dengan sistem yang tertutup. Contoh seperti ini, misalkan diibaratkan di negeri Cina. Cina itu adalah negara yang menganut komunis secara politik. Ya, jadi Cina itu menganut komunis secara politik, tapi tidak menganut komunis secara ekonomi. Ya, dalam struktur masyarakat Cina seperti ini, ya, golongan paling atas kita sebut golongan penguasa. Ya. Golongan selanjutnya adalah golongan menengah dan golongan bawah. Ya. Penguasa, menengah, dan bawah. Ini kita ambil contoh misalkan dalam struktur pelapisan sosial masyarakat di Cina berdasarkan politik, ya, gitu. Nah, kita bahas yang atas, penguasa, ya. Nah, para penguasa di Cina, ya, karena Cina menganut sistem komunisme, maka yang bisa berkuasa di Cina ini adalah orang-orang yang berasal dari satu partai komunis Cina. Di luar itu nggak bisa orang berkuasa di Cina, ya. Karena Cina hanya menerapkan sistem partai tunggal, ya, seperti itu. Nah, tapi
Tapi meskipun rakyatnya tidak memiliki akses untuk menuju atau menjadi penguasa, gitu kan, rakyat bisa melakukan mobilitas sosial dari golongan bawah ke menengah ataupun menengah ke bawah. Jadi seorang itu nggak selamanya bakal miskin, ya, di Cina itu, ya. Jadi kalau dalam konteks politik, seorang itu nggak bisa menjadi atau nggak bisa naik ke level di atasnya. Tapi di Cina secara ekonomi itu masyarakat diberi keleluasaan, ya, diberi keleluasaan untuk melakukan mobilitas sosial di bidang ekonomi. Orang miskin bisa jadi orang kaya, itu aksesnya sangat terbuka sekali. Tapi masyarakat di Cina tidak bisa memiliki akses menuju kekuasaan. Jadi kekuasaan itu hanya dijalankan oleh satu partai politik dan sistemnya adalah turun temurun. Ya, gitu. Jadi dalam lapisan sosial yang campuran ini, di satu sisi memang dia bersifat tertutup. Contohnya sisi politik di Cina dia bersifat tertutup, tapi di sisi lain misalkan di bidang ekonomi dia bersifat terbuka. Jadi campuran ini berada di tengah-tengah antara terbuka dan tertutup. Gitu. Ya. Nah, dalam konteks nomor 30, ya, soal nomor 30, jawaban yang tepat tentang stratifikasi sosial campuran adalah yang B. Ya. Di sini tentang petani, ya, petani. Petani ini memiliki dua sudut pandang. Sudut pandang masyarakat desa terhadap yang namanya tani ini berbeda dengan sudut pandang masyarakat kota terhadap petani. Ya. Dalam struktur masyarakat desa, yang namanya tani, ya, kita turunkan, yang namanya tani ini dibagi menjadi berbagai lapisan. Ya. Ada 3 lapisan masyarakat petani di desa. Yang paling atas adalah petani pemilik modal. Yang kedua, ini mandor. Dan yang ketiga, petani penggarap sawah. Gitu. Nah, petani pemilik modal ini dikatakan petani kaya karena dia punya lahan, ya, untuk digarap. Nah, biasanya digarap itu oleh para petani penggarap sawah. Nah, biasanya dalam sehari-harinya petani penggarap sawah itu diawasi oleh mandor, ya, yang dibayar oleh petani pemilik modal. Nah, ini sudut pandang masyarakat desa terhadap petani. Jadi mata pencaharian sebagai petani ini dalam masyarakat desa itu adalah mata pencaharian yang cukup punya status, yang terutama petani pemilik modal. Biasanya mereka kaya, ya, biasanya mereka kaya. Tapi petani dalam sudut pandang masyarakat kota itu, baik dia petani pemilik modal, baik dia mandor ataupun petani penggarap sawah, itu sama aja. Ya, petani menurut masyarakat kota adalah golongan masyarakat yang menduduki status sosial yang rendah. Ya, itu dua sudut pandang yang berbeda terhadap petani. Jadi nomor 30 yang paling benar jawabannya adalah yang B. Oke, sekian pembahasan materi sosiologi paket 3 dari saya, ya, tentang subjek sosial. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.